Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas mengenai apa saja evolusi Zoro dari dulu hingga sekarang di tahun 2023. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Siapa yang tak mengenal Zoro? Salah satu karakter One Piece sekaligus anggota kru bajak laut topi jerami yang memiliki cita-cita sangat tinggi, yakni menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Sebelumnya Zoro hanyalah anak kecil biasa. Ia adalah seorang murid dari perguruan milik seorang anak bernama Kuina. Ketika kecil, Zoro sudah mampu menggunakan dua pedangnya untuk bertarung, bahkan mengalahkan orang dewasa sekalipun. Namun ada satu orang yang tidak bisa ia kalahkan meski sudah beribu kali melakukan pertarungan. Dia adalah Kuina, anak dari pemilik perguruan tersebut. Suatu hari Zoro menantang Kuina untuk bertarung menggunakan pedang sungguhan, namun sayangnya kala itu Zoro masih kalah. Zoro kecil akhirnya menangis karena tidak kunjung bisa mengalahkan temannya itu. Setelah pertarungan itu, Kuina mengatakan kepada Zoro jika nanti sudah dewasa, wanita akan tetap kalah karena semakin lemah dan kelak dirinya juga akan dikalahkan oleh Zoro. Mendengar hal itu, Zoro tidak setuju. Ia mengatakan kepada gadis tersebut jika mereka harus berjanji agar terus bertanding sampai akhirnya mengetahui siapa yang layak menjadi pendekar pedang terkuat. Namun sayangnya, janji mereka tak dapat terpenuhi. Lantaran Kuina meninggal keesokan paginya karena terjatuh dari tangga. Ia kemudian mengambil pedang milik Kuina yang selalu Zoro gunakan di mulutnya. Ia juga berjanji jika akan meneruskan impian Kuina tersebut untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece. Meskipun sudah menjadi salah satu ahli pedang terkuat di seri ini, Zoro tak henti-hentinya terus melebarkan sayapnya di dunia One Piece untuk menjadikan dirinya menjadi yang paling kuat. Tangan kanan Monkey D. Luffy ini juga diketahui memiliki banyak sekali jurus dan digadang-gadang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang lebih tinggi daripada Mihawk. Lalu apa saja evolusi Zoro yang semakin meningkat dari waktu ke waktu? Ini dia jawabannya berdasarkan versi Efek Anime. Ahli pedang yang sangat kuat. Zoro memang terlahir menjadi seorang ahli pedang. Dari kecil Zoro sudah memiliki keahlian yang sangat hebat. Kita bisa melihat kekuatan Zoro bukan hanya dari kekuatan fisiknya saja, namun kemampuan berpedangnya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata membuat Zoro banyak disukai oleh fans. Contohnya saja kemampuan berpedang Zoro yang sangat terkenal, yakni teknik 3 pedang atau yang umum disebut sebagai Santoryu. Di mana dengan teknik tersebut, Zoro bisa meningkatkan kekuatan hingga 3 kali lipat, yakni menjadi teknik 9 pedang atau Kyutoryu. Kyutoryu adalah sebuah teknik berpedang tingkat tinggi yang mana Zoro seolah-olah terlihat tengah menggunakan 9 pedang sekaligus saat menyerang musuh-musuhnya. Teknik ini juga dikenal sebagai manifestasi daripada jiwa Zoro dengan konsentrasi tingkat tinggi, dan juga tekad Zoro yang sangat kuat sehingga dengan tekad tersebut Zoro akhirnya mampu menciptakan ilusi tersebut. Dengan menggunakan teknik 9 pedang ini, musuh seakan-akan melihat Zoro mempunyai 3 kepala dan juga 2 tangan serta 6 pedang sehingga apabila dijumlahkan Zoro terlihat memiliki 9 pedang yang dapat digunakan secara bersamaan. Sosok ini dalam agama Hindu lebih dikenal dengan sebutan Ashura, karena sosok Ashura digambarkan memiliki ciri khas memiliki 3 kepala serta 6 tangan. Kemampuan dahsyat Zoro sudah ada jauh sebelum time skip. Ternyata kemampuan Zoro ini sudah ada sebelum time skip-nya, yakni selama 2 tahun. Zoro pernah terlihat menggunakan teknik Kyoto-ryu yang pertama kalinya ketika Arc Enies Lobby, yang mana saat itu kita dapat mengetahuinya ketika Zoro bertarung melawan Kaku yang menjadi salah satu anggota CP9. Pada saat itu Kaku terlihat putus asa karena semua serangannya meleset. Zoro akhirnya mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki agar bisa menggunakan teknik Kyoto-ryu. Setelah itu Zoro akhirnya bisa mengalahkan Kaku. Tak hanya itu saja, Zoro juga terlihat menggunakan teknik tersebut ketika melawan PX4 di Sabaody dan juga ketika di film Strong World. Diketahui saat bertarung melawan Kaido, Zoro juga kembali memakai teknik Kyoto-ryu. Yang menakjubkan dalam pertempuran tersebut, Zoro hanya menggunakan teknik Kyoto-ryu. Ia juga bahkan menggunakan teknik Ashura yang terbaru yang dikenal dengan sebutan Hell Hake. Berkat teknik tersebut, Zoro saat itu mampu mengimbangi Kaido meskipun tidak terlalu lama karena melapisi serangannya dengan menggunakan Conqueror Haki yang sangat mirip dengan teknik Luffy. Pengembangan teknik yang selalu berkelanjutan. Kita sudah tahu jika sebenarnya Zoro sudah mampu menggunakan banyak jurus kuat baik sebelum time skip. Namun ternyata setelah time skip, Zoro masih menggunakan teknik-teknik tersebut yakni dengan mengembangkan kembali semua teknik tersebut.
seperti teknik Ashura yang dikembangkan menjadi beberapa variasi menjadi teknik Ashura Ichibugin dan Ashura Makyosen, di mana kedua teknik ini adalah hasil pengembangan dan latihan Zoro sebelum time skip. Tak hanya itu, setelah time skip, Zoro juga diketahui kembali mengembangkan teknik yang ia miliki menjadi Ashura Bakei Moja no Tawamure. Meski sama-sama pada dasarnya menggunakan 9 pedang, yang membedakan dari masing-masing teknik tadi adalah arah serangan yang dilakukan oleh Zoro. Walau Zoro memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ini, tidak setiap saat Zoro menggunakannya saat bertarung. Hal itu karena Kyoto Ryo merupakan sebuah teknik yang sangat kuat yang banyak sekali membutuhkan energi. Tak hanya itu, Zoro juga harus banyak menguras tenaga dan juga membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga jika akan membangkitkan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, Zoro hanya akan benar-benar menggunakan teknik tersebut ketika dalam keadaan yang terdesak saja. Kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Mihawk. Diketahui jika kemampuan berpedang Zoro memang semakin meningkat hingga pada One Piece chapter 1075. Zoro hanya bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pendekar pedang nomor 1 di One Piece, apalagi sudah berhasil mengalahkan pendekar pedang nomor 1 yaitu Mihawk. Oleh karena itu, Zoro akan melakukan segala cara untuk mewujudkan impiannya tersebut termasuk menjadi murid Mihawk. Keduanya memang pernah dipertemukan dalam salah satu duel yang terjadi di restoran apung milik si kaki merah dan Sanji, di mana saat itu Zoro memiliki julukan yang sangat baik yakni pemburu bajak laut yang sangat terkenal. Namun kekuatan Zoro tak sebanding dengan Mihawk kala itu. Mihawk diketahui hanya menggunakan sebilah pisau kecil untuk menahan setiap serangan Zoro, sementara Zoro saat itu terlihat sangat kerepotan meski sudah menggunakan semua kekuatannya. Hasil akhir pertarungan itu menyebabkan Zoro tumbang setelah menerima tebasan yang kemudian membuat Zoro akhirnya jatuh dan tenggelam ke dasar laut sebelum akhirnya diselamatkan oleh Sanji. Melihat potensi yang dimiliki oleh Zoro membuat Mihawk yakin jika suatu saat nanti Zoro akan menjadi pendekar pedang yang sangat hebat. Hingga akhirnya Zoro menjadi anak didik Mihawk yang membuat Mihawk yakin jika Zoro akan menjadi kuat melebihi dirinya karena tekad yang ia miliki. Hal itu terbukti ketika Mihawk bertemu dengan Shanks. Pada kesempatan itu, Mihawk mengatakan jika ada seorang pendekar pedang yang nantinya memiliki kekuatan melebihi dirinya, orang itu adalah Zoro. Meskipun belum ada bukti bahwa Zoro sudah mengalahkan Mihawk, namun jika melihat beberapa yang ada, kita semua sudah pasti sadar jika kekuatan Zoro yang dimaksud Mihawk tadi sudah terlihat nyata. Seperti ketika Zoro melukai Kaido dengan menggunakan pedang yang dilapisi dengan haki, sehingga tubuh Kaido yang sangat keras pun akhirnya terkena serangan Zoro tersebut. Dan ada juga momen ketika Zoro bertarung dengan Seraphim S. Hawk. Meskipun terlihat Zoro hanya mengeluarkan teknik yang biasa-biasa saja, namun Seraphim tersebut terkejut dengan aura yang Zoro pancarkan, karena dapat merasakan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Zoro saat itu. Dari sekian banyak kemajuan yang diperlihatkan Zoro tadi, apakah kalian memiliki pendapat lain atau fakta lain seputar evolusi Zoro yang tidak akan disebutkan? Jika ada, boleh tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi dan turut mensupport channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.